Kita masih di dalam ibadah pagi ini. Kita rindu, kita meninggikan nama Yesus pagi ini, amin. Kita hanya rindu biar Dia ada dalam hidup kita. Pagi ini kita hanya rindu meninggikan nama Yesus. Kita bersyukur buat pagi ini. Semua karena anugerahnya, semua karena kemurahannya kita bisa beribadah pagi ini. Itu karena Yesus sungguh baik. Saat kami menyembahmu Tuhan, saat kami mengangkat pujian penyembahan kami pagi ini, Kau hadir di atas pujian kami Pak. Kau bertakhta di atas pujian kami pagi itu. Kami persembahkan hidup kami pagi ini, persembahkan hati kami pagi ini. Kami persembahkan pikiran kami untuk Tuhan. Semua karena karya-Mu yang besar dalam hidup kami Bapak. Tuhan masangkaya. Tuhan terima kasih Yesus. Yeah.
Yesus. Oh, Dia sungguh ajaib. Dia memberi hatinya bagi kita. Dia memberi hidupnya bagi kita. Dia mengajar segala kemampuan di surga. Dia menjadi manusia seperti kita, saudara. Dia mau menebus hidup kita dengan darahnya. Oh, arahkan hatimu. Mari buang segala pikiran yang lain. Mari buangkan hatiku, Tuhan. Bukan pekerjaan yang disembah, bukan hamba Tuhan, tapi Engkau Yesus yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Mari pandang Yesus, saudara. Jangan pandang hamba Tuhan, jangan pandang manusia, pandang Yesus. Dia begitu baik, saudara. Pagi ini kasihnya mengalir pagi ini. Dia akan memulihkan hati kita di tantan ini. Dia akan memulihkan kita, saudara. Yesus, Yesus. Hanya untuk meninggikan Dia, hanya untuk Yesus, Yesus, Yesus.
Hanya satu tujuan kami, hanya keinginan hati kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain Tuhan. Kami memberi yang terbaik pagi ini Tuhan. Apa yang kami miliki, kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau lah kekasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik pagi ini. Tiada berkesudahan kasih-Mu pagi ini, selalu baru pagi ini Tuhan. Terima kasih pagi ini jemaat-Mu Tuhan akan dipulihkan pagi ini. Mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa pagi ini. Percaya Engkau Roh Kudus, Kau berkait dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik bagi kami. Amin. Apa muka aku hari ini? Tuhan sungguh baik. Jadi Tuhan sungguh baik bagi kita. Tidak ada permusuhan.
percaya saudara. Gak percaya pujian seperti ini saudara, itu sementara. Amin. Masalah apapun rontok. Amin. Karena kita diberi kuasa. Amin. Kita mau dengarkan pengumuman. Saudara nanti mengumpulkan ini ya, KTP untuk KTP sama apa? Kartu vaksin. Ya, ini tujuan bagus. Kita diminta untuk mengumpulkan nanti kalau gereja, sudah siap kita kasih ke kelurahan. Ya, karena cuma kita harus semuanya divaksin. Kalau sekarang lupa, dimaafkan. Oh lupa nanti di depan bawah. Ya, ini hari ini yang bisa bawa, yang belum di depan. Karena saya dulu ya gitu saudara. Saya dulu ditawarin vaksin nggak mau gitu. Bulura, BRT datang. Andre, vaksin ya? Udah bu, nanti aja saya repot. Akhirnya saya dulu saudara sedikit kena serangan, sedikit sakit. Akhirnya kakak saya bilang, kamu belum vaksin ya? Belum vaksin loh. Besok cari saudara. Kelurahannya yang ada vaksin 2, 1 nggak ada. Muter-muter ya, di bukit nggak ada. Ketika kakak saya lupa nih, ada informasi vaksin 1, ya nggak ada saudara. Akhirnya saya pulang Tuhan, kalau memang belum ada vaksin ya bisa aja. Istilah telepon saudara. Kamu di Polri sana ya ada vaksin di Polri, langsung daftar saudara. Vaksin 1 saudara. Ya. Nah, itu benar saudara. Ketika saya divaksin, ini bukan promo saudara. Ini udah bisa ngalamin sendiri ya. Saya divaksin pertama, ya gejalanya luar biasa, angkanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, biasanya kalau makan sekali tes, sekarang tidak saudara, 3 kali, ada sampai 4 kali saudara. Ini apa ya? Kan benar, hanya menumbuhkan antibodi, ya, imun kita ini dibagi ke saudara, ya. Dan vaksin kedua kita juga sudah mengalami, ya di vaksin kedua. Kita percaya kalau kita taat, Tuhan akan berbagi. Amin. Kita bisa taat saudara. Amin. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, taat akan pemerintah, kita akan hidup. Amin. Mari kita memberi yang terbaik. Nanti tanggal 19 ya kita ada perayaan Natal di sini. Ya. Maka cepat ngumpulin ini sebelum hari Natal, tanggal 24. Kita Natal tanggal 19. Ya. Hari ngumpul ini paling lambat minggu depan. Ya. Oke, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar minggu pertama ini kita memberi yang terbaik. Amin. Mari kita berdiri sama-sama, kita mau deklarasi persembahan. Kenapa saya suka membaca deklarasi ini? Saya ngalami sendiri. Ketika saya ngalami bangkrut, nggak bisa makan, makanya juga sekali cuma tahu tempe, ya. Ya saya nekat saudara ya, saya imani deklarasi ini saudara. Hanya percaya saja saudara. Yang penting kita punya hati kita tulus di hadapan Tuhan. Amin. Allah melihat bukan wajah kita, kayak kita, tapi Allah melihat hati kita, motivasi hati kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama deklarasi persembahan. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya. Itu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Dalam bisnis, pekerjaan, sekolah, bumi yang lebih baik, keuntungan, bonus, transaksi digandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Setelah Ramadan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Beli rumah di bumi dan di surga. Beli bahagia, kejutan, pekerjaan, jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah kamu bersembunyi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan tugas persembahan. Aku hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu Bapa. Yesus, Kaulah kebenaran dan hidup. Kami percaya pagi ini. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, oh Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
hari ini Tuhan dengan pujian dan penyembahan sebagai dupa hadiah yang harum buat Engkau Tuhan. Di bulan Desember ini buat kami hari ini Tuhan ingin dekat, ingin selalu dalam hadirat-Mu, ingin selalu di dalam kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami semua di sini mempunyai hati yang haus, hati yang lapar, hati yang merindu akan Engkau, seperti rusa merindukan air Tuhan. Demikianlah jiwa kami pada pagi hari. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semuanya dengan kasih dan kuasa-Nya. Biar firman-Nya menyirami iman kami yang hari ini lagi tumbuh-tumbuhnya Tuhan, lagi semarak-semaraknya Tuhan, lagi bergelora dalam Engkau Tuhan hari ini. Biarlah kasih-Mu hari ini menyirami kami dengan firman-Mu dan menguatkan kami semua hamba-hamba-Mu hari ini. Semua jemaat-Mu yang mencintai dan mengasihi Engkau, yang percaya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Luar biasa pada pagi hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di pagi ini, Bapak Ibu ya. Diberi kesempatan hidup, maka saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita deklarasi firman sambil duduk aja. Kita angkat aja Alkitab kita, tetap angkat Alkitab ya Bapak Ibu ya. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, deklarasi ini mengingatkan kita bahwa otoritas tertinggi dalam hidup kita hanya firman Tuhan atau Yesus sendiri. Bapak Ibu, setiap pujian penyembahan selalu ada konotasi nama Yesus yang kita sembah. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah renungan dengan title atau topik God with us ya, atau bahasa yang akrab dengan kita yang hari ini di bulan Desember. Apa Bapak Ibu? Immanuel, God with us. Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Amin. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, ada yang kekurangan tidak makan? Tidak, makan semua kan? Sebab itu sampai sini sehat semua. Ada yang dompetnya sampai Januari sampai Desember tidak terisi? Terisi Bapak Ibu, meskipun bolong. God with us, Immanuel. Amin. Nah, saya merenungkan kata Immanuel ini ada 6 tokoh ya. 6 tokoh ini Allah berbeda loh cara menyertainya dalam setiap aspek kehidupan mereka, dalam setiap detik demi detik, segala pergumulan mereka, segala permasalahan mereka. Luar biasa Bapak Ibu. 6 tokoh ini mungkin Bapak Ibu mengenalnya mereka ya. Oh, mungkin mengenal Ayub, bukan? Ayub tidak termasuk Bapak Ibu ya. Ada 6 tokoh dan banyak cara Tuhan itu berbeda memperlakukan kita semuanya. Nggak sama. Firman Tuhan itu terjadi kepada pendeta Yusa, itu nggak sama dengan Ibu Pendeta Susana ya. Cara Allah itu mengatasi selak permasalahan dalam kehidupan itu tidak sama. Amin. Ada dari saya itu waktu itu melihat kalau investigasi jari kita ini 5 jari, 10 jari ya, 10 jari dari 5 miliar manusia itu tidak ada yang sama ya. Luar biasa nggak Tuhan itu Bapak Ibu? Artinya dari 5 jari aja Tuhan itu bisa melihat ya bahwa setiap permasalahan kita itu punya jawaban, punya cara tersendiri. Nggak bisa sama experience. Sebab itu kesaksian demi kesaksian pasti beda. Ujung-ujungnya apa? Happy ending. Prosesnya beda Bapak Ibu. Amin. Ada yang Senin Kemis nggak makan, ada yang Selasa Rabu nggak makan. Beda-beda. Senin Kamis nggak makan, beda jamnya Bapak Ibu. Iya kan?
Beda-beda. Ada yang kesulitan di hari apa? Beda-beda. Bapak Ibu, kata Immanuel kita baca Matius pasal 1 ayat 23. Ya, nanti menyambungannya 2 ayat aja saja, yang suka 2 ayat supaya Bapak Ibu merema. Karena mendengar firman Tuhan itu, kalau nggak dicatat itu masuk cuma 35%, keluar sudah tinggal ampas 10%, ya toh. Kalau dicatat itu hampir 50% karena dibaca ulang di rumah. Begitu dibaca, dilakukan mencapai 75%. Kemudian dibagikan, di-sharingkan menjadi 100%. Amin Bapak Ibu. Kata firman, berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Not melakukan sendiri tetapi berbagi, itu mencapai 100% Bapak Ibu. Matius pasal 1 ayat 23. Saya minta singer yang baru itu siapa namanya? Ya, bacakan firman Tuhan ya. Ya, kena sambungnya ya tuh. Matius pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kata menyertai atau beserta kita, among us, di antara kita, berada di antara manusia, berada di antara kita. Allah ada Bapak Ibu. Tapi permasalahannya Matius pasal 1, 2, 3, bagaimana kita bisa melihat, ya, merenungkan kata menyertai kita, ya, kata ada bersama kita, ya, Allah itu bersama kita. Kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Tolong bacakan lagi. Hakim-Hakim pasal 6, 2 ayat saja kita akan kupas ya sampai habis. Nggak usah ditafsirkan Bapak Ibu. Ini sangat jelas ya. Kata Immanuel sudah ada artinya Allah menyertai kita, lengkap. Nah, pertanyaannya menyertai kita itu bagaimana? Nah, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16 memberikan gambaran buat kita kata Immanuel itu Bapak Ibu. Tolong bacakan Hakim-Hakim tadi. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizel itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, terus. Ayat sampai 11. Pasal ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawanku yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Jika Tuhan menyertai kami, terus. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Dari manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakannya oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu, kata Immanuel atau Tuhan menyertai, Tuhan beserta, Alkitab mencatat itu jumlahnya Bapak Ibu 106 kali. Saya ulang lagi, berapa kali diulang sama Tuhan, aku menyertai, aku menyertai. Nah, kata menyertai itu 106 kali diulang, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu menandakan sebuah kalimat, yakinlah
Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Gideon yang diulang-ulang ada beberapa kata itu, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Ada kata itu kata wah, meragukan gitu loh. Nah, ada banyak dari kita ini meragukan Tuhan. Amin. Mungkinkah Tuhan bisa melepaskan aku dan sebagainya. Bapak Ibu, definisi kata menyertai yang pertama adalah penyertaan Tuhan itu tidak membuat kita mudah, ya, tidak membuat kita mudah atau masalah itu hilang dari kita, tetapi ujungnya pasti indah pada waktunya, Bapak Ibu. Amin. Saya ulang lagi, Tuhan menyertai kita. Kata Immanuel bukan berarti segala sesuatu buat kita ini mudah menyelesaikan segala masalah, atau masalah itu tidak ada dalam hidup kita. Tidak, Bapak Ibu. Amin. Sebab Alkitab mengatakan Allah menyertai kita, bukan berarti semuanya mudah, Bapak Ibu. Tetapi ujungnya adalah indah pada waktunya, Bapak Ibu. Hakim-hakim pasal 6 ayat 11 mengatakan seperti itu, ya. Kemudian datang malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abisur itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum. Lihat kata-kata datanglah malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan di sekitar Gideon, tetapi permasalahannya di situ ada orang Midian, di mana waktu itu bangsa Israel lagi dalam cengkraman, dalam jajahan, dalam tekanan orang-orang Midian. Anehnya Gideon itu lagi membajak, mengirik, Bapak Ibu. Tuhan sembunyikan. Amin. Orang Midian gak bisa melihat Gideon, Bapak Ibu. Why? Karena Tuhan ada bersama Gideon. Tetapi orang Midian apa Tuhan usir? Tidak, Bapak Ibu. Gideon tetap mengerjakan bagiannya Gideon. Saat itu Gideon, ya, belum melihat malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan sedang berada di antara Gideon. Bapak Ibu, ini kronologisnya, bahwa masalah kita masih ada, bahwa segala sesuatu itu masalah kita dan pergumulan kita itu selalu ada. 6 tokoh yang tadi saya sebutkan. Kita ngomong tentang Musa. Musa diberi Tuhan amanah, diberi tugas, diberikan kekuatan, mujizat, Bapak Ibu, tongkatnya, perkataannya, semuanya diberikan sama Musa. Pertanyaan saya adalah, apakah Musa begitu saja mudah membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir? Tidak. Musa mengalami yang namanya apa, Bapak Ibu? Dibenci, dihina, dimusuhi oleh bangsa Mesir? Tidak. Oleh kaum keluarganya, oleh kaum bangsa Israel. Musa berkata, bagaimana bisa Tuhan yang luar biasa menuju Musa, tetapi umatnya tidak percaya, Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu, yang luar biasa. Musa mengalaminya. Musa adalah orang yang saleh. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Musa orang yang beriman kepada Tuhan. Musa adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kemudian kita ngomong masalah yang kedua tentang nabi namanya Elia. Siapa nggak tahu Elia, Bapak Ibu? Nabi yang luar biasa menurunkan api dari langit, ya, menandakan Elia dituju Tuhan luar biasa. Tapi apakah Elia mudah mengerjakannya? Elia berpikir di seluruh bangsa Israel semuanya pada takut, hanya Elia yang menyembah Tuhan. Tuhan berkata, Elia, di antaramu masih ada berapa orang? 100 hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang sedang menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak tahu di antara kita ini, ya, di seluruh Indonesia ada banyak pendoa-pendoa, orang kudus-kudus Tuhan lagi berdoa di menara-menara doanya, ya.
Lagi mengintai virus apa Bapak Ibu? Oh, iya. Khotbah saya yang dulu mengatakan Indonesia, dunia tidak akan terbebas dengan virus. Ya, karena ada sejarah histori mengatakan kita bebas dari virus itu dekade 10 sampai 15 bahkan 20 tahun kemudian baru bebas Bapak Ibu. Ya, beberapa penemuan habis ditemukan, ya, pil cara untuk menangkal virus Delta, virus dan sebagainya, ya, Alpha, virus apa lagi? No, ternyata muncul virus Omicron yang 500 lebih ganas dari Delta Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak kematian yang disebabkan Delta sama Alpha itu 10 kali lipatnya Alpha di Indonesia kematiannya. Nah, kalau Delta ini 500 kalinya Omicron 500 kalinya Delta, berarti bisa 5 kalinya kematian yang akan dialami oleh orang yang kena virus Omicron Bapak Ibu, ya. Bahkan PBB katakan is conscious, ya, sangat langsung menyatakan ini virus berbahaya. Sebab itu Bapak Ibu, tapi anak-anak Tuhan, Allah beserta kita nggak boleh takut. Amin. Seperti Gideon, ada orang Gideon lagi ngirik, orang Gideon nggak tahu dia lagi bekerja di ladang. Seperti kita mau ibadah, kita mau pelayanan, Allah melewatkan virus Omicron itu. Amin. Amin. Asal kita bekerja di mana? Di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Pemurnian, keaslian anak-anak itu kelihatan. Mana yang gandum, mana yang ilalang. Kalau gandum kelihatan Bapak Ibu, ilalang akan mati, ilalang akan dibuang, gandum akan berbuah. Sebab itu di akhir zaman semua pelayanan kita akan diuji, mana yang gandum, mana ilalang, mana yang bermotivasi Tuhan, mana yang bermotivasi dunia, mana yang bermotivasi salib Kristus, mana yang bermotivasi akan kemakmuran dunia. Bapak Ibu, Kristus datang, message-nya cuma satu hal, selamatkan banyak jiwa-jiwa seperti Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, bicara kematian, ini besok kemarin pagi itu teman saya pelayanan yang dulu satu pelajar dengan saya, tahu ada WA, telah meninggal, dipanggil Bapak di surga. Usia di bawah saya 45 ya, mungkin dari Yusa itu, ya. Nah, Indra, ya, Indra. Dulu pelayanan sama saya, sama Pras, sama Mauren, sama teman pelajar, kena kanker Bapak Ibu. Pada orangnya bersih, makanan dijaga, nggak sembrono kayak saya makannya. Ya, saya ini mungkin lebih sembrono dari dia, tapi kok kena kanker, ya, dan meninggal di usia muda. Ya. Tapi puji Tuhan, meninggal di ladang Tuhan itu maknanya indah. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara dua tokoh ini, Musa, Elia, ada tokoh namanya Hana. Hana adalah istri kedua. Ya, Hana meminta anak Bapak Ibu. Pergumulannya Hana luar biasa. Dia berdoa kayak orang mabuk Bapak Ibu. Dijawab nggak sama Tuhan? Dijawab. Ya. Mulai dari Musa, Elia, Hana, dan Daud Bapak. Saya nggak tahu Daud Bapak Ibu. Ribuan peperangan Daud tidak pernah kalah. Coba baca kalau di Alkitab, tidak satu pun Daud kalah dalam peperangan, selalu mengalami kemenangan. Dan orang yang saleh, Allah melihat 4 tokoh ini semuanya dijawab Tuhan, ujungnya adalah indah. Mereka nggak mengalami nggak mengalami sesuatu yang sifatnya sampai menderita. Ada 2 tokoh yang sampai akhir hidupnya masalahnya nggak pernah tuntas Bapak Ibu. Yang tokoh yang pertama adalah Yesus Tuhan dalam tubuh manusia. Dia waktu berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan penderitaan ini, cawan salib, cawan kematian ini boleh apa? Berlalu. Artinya apa? Yesus sebagai manusia 100% meminta kepada Bapa di surga, ya, untuk melewatinya supaya tidak disalibkan. Dalam doanya tidak mengalami penderitaan yang hebat sebagai seorang anak manusia.
Iya, sebagai seorang anak manusia. Yesus dijawab enggak Bapak Ibu? Cawanya berlalu enggak? Tidak berlalu. Apakah kita lebih hebat dari Tuhan? Yang kedua adalah Paulus Bapak Ibu, rasul yang besar. Dari 12 rasul, satu rasul ini mengakibatkan seluruh Asia, bahkan Indonesia, mengenal tentang salib Kristus oleh karena Paulus. Itu rasul yang luar biasa, kehidupan lama dan kehidupan barunya. Lamanya sungguh luar biasa, kemarin ngomong dia itu pembunuh ya ribuan orang Kristen. Tapi dia itu juga dipakai Tuhan untuk memenangkan ribuan jiwa. Amin. Amin Bapak Ibu. Lah ternyata Paulus di dalam bahasanya manusia itu rasul yang sakti, rasul yang luar biasa. Bapak Ibu baca ya, suratnya Paulus itu banyak. Ya. Muridnya itu banyak. Kalau Bapak Ibu ada Timotius, ada Filemon, itu murid-murid Paulus. Kalau Bapak Ibu lihat rasul-rasul mana, murid-muridnya nggak banyak menulis. Rasul Petrus, ya, Rasul apalagi Lukas, Yohanes, Matius, mereka murid-muridnya tapi tidak menuliskannya sebanyak Paulus. Ya, Paulus ini luar biasa. Sehingga kita ini mengenal yang namanya kedalaman Kristus itu lebih mudah. Amin. Kalau Bapak boleh baca Matius sampai Markus itu 5 Injil, nggak akan mengerti tentang rahasia salib. Dibukakan sama Paulus tentang rahasia salib. Amin. Bahwa salib Kristus, surga itu melebihi penderitaan kita di dunia ini. How? Itu karena Paulus membukakan rahasia harta sesungguhnya adalah Kristus. Amin. Kalau ada orang yang mengenal Kristus dan meninggalkan Kristus, berarti dia sedang meninggalkan berlian, mutiara, emas, diamond. Seperti bahasanya itu kata Paulus, ya, diamond dilempar ke kubangan, pukulan babi. Bapak Ibu, banyak orang nggak mengerti. Amin Bapak Ibu. Nah, ternyata Yesus dan Paulus, sampai Paulus mengatakan, ya, Tuhan menaruh namanya utusan iblis duri dalam dagingku, kata Paulus. Kalau Tuhan bisa cabut dan sembuhkan, apa yang dikatakan sama Tuhan Bapak Ibu? Tuhan menjawab Paulus. Tuhan tidak pernah diam terhadap Paulus. Tuhan menjawab dengan apa Bapak Ibu? Disembuhkankah Paulus duri dalam daging? Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanmu maka kuasa Allah, kekuatan Allah semakin kuat, sempurna. Bapak Ibu, berarti ada dua tokoh. Allah memandang caranya berbeda. Kata Immanuel menyelesaikan masalah dan pergumulannya. 4 tokoh Tuhan angkat masalahnya. 2 tokoh masalahnya tetap ada. Sudut pandang yang berbeda. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah itu pasti menolong kita. Amin. Cuma caranya berbeda. Berbeda sekali Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, konteks penyertaan Tuhan adalah bahwa Allah memberi kita ini kemampuan, ya, untuk melewatinya. Sekali lagi, bahwa penyertaan Tuhan itu di ayat 14 kita baca, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Lalu berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kata ini adalah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. God with us, kata Immanuel. Kalau kita tahu bahwa Allah sedang memberikan kita kemampuan, potensi yang luar biasa dalam masalah apapun, Tuhan bangkitkan potensi kita kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sebab itu jangan patah semangat, patah sukacita kita. Ya, orang yang semangatnya patah,
orang itu mengeringkan tulang. Artinya apa? Tidak ada kuasa untuk membangkitkan tulang. Sedangkan Tuhan bisa membangkitkan tulang pun yang mati, dibangkitkan Tuhan. Amin. Asalkan kita berada dalam the among us, dalam sebuah penyertaan Tuhan, lingkaran Tuhan, kita nggak boleh keluar, Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang tidak mengerti ini. Mereka keluar dari God with us, kata Immanuel, mereka keluar seperti itu. Sebab itu Paulus diberitahu, cukuplah kasih karuniaku. Jadi kasih karunia muncul di dua tokoh ini, Bapak Ibu. Kalau kita baca mulai Musa, Elia, Hana, Daud, nggak ada kasih karunia. Allah Bapa menyertainya dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Tetapi ketika dua tokoh ini, Yesus dan Paulus, ada kata kasih karunia, rohnya itu menyertainya. Amin. Lebih dahsyat mana? Allah Bapa ada rohnya? Salah. Permasalahannya adalah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, roh Tuhan itu tinggal bersama kita. Amin. Urapan itu enggak di atas, tapi di dalam. Amin. Menangkap maksud saya, Bapak Ibu? Allah menaruh Tauratnya, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian sampai Malaki, itu di luar daripada roh manusia. Tetapi Allah menaruh kekuatan, hukumnya, kasih karunia di dalam kita dengan rohnya. Amin. Amin. Sebab itu kita akan kuat seperti Yesus. Kita akan kuat seperti Paulus menghadapi kelemahan permasalahan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita nggak sendiri. Katakan kiri kanan, saya tidak sendiri di dunia ini. Saya tidak sendiri. Kita ini dewasa, membuat kita ini lebih matang, membuat kita ini bergantung sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Wah, masalah apapun, ya, sebut nama Yesus. Amin. Sebut nama Yesus dari Nazaret itu. Yesus dari Nazaret itu. Kenapa saya katakan dari Nazaret? Sebab banyak nama Yesus ada ini. Ada Yesus dari Brasil, ada Yesus pun dari mana itu? Filipina. Ya, banyak itu Filipina, itu kata nama Joses atau Yesus dan sebagainya, atau Yesus dan sebagainya. Sebab itu Alkitab jelas mengatakan Yesus dari Nazaret. Karena hanya satu-satunya nama Yesus yang ada di Nazaret. Bapak Ibu buka sebuah ensiklopedia, katakan dalam satu daerah Nazaret itu hanya nama Yesus. Amin. Alkitab itu mendeklarasikan kata Yesus itu nggak sembarangan. Sebab itu saya melihat beberapa batuan mengatakan Yesus dari Nazaret. Ya, orang yang keras setan disembuhkan. Ya, sangat jelas. Karena iblis tahu Yesus mana ini, ya, Yesus Filipina, Yesus Brasil, Yesusnya Amerika. Oh, Yesus Nazaret, langsung lari, Bapak Ibu. Bener nggak, Bapak Ibu? Karena nama dan kota, ya. Saya seringkali nama saya Nathanael, banyak nama Nathanael, ya. Pasti tanya, Nathanael dari mana ini? Pan begitu. Nathanael dari Surabaya. Surabaya mana nih? Kupang Kerajaan. Saya berdetail begitu, Bapak Ibu. Karena nama itu membawa identitas di belakangnya. Dan kalau di belakangnya jelas, maka itu orangnya. Sama seperti Yesus dari Nazaret. Itu iblis langsung lari, Bapak Ibu. Karena from Nazaret, dia tahu, oh ini yang dikatakan di Alkitab, Yesus dari Nazaret. Bukan Yesus dari Filipina, bukan Yesus dari Brasil. Oke, Bapak Ibu, jadi itu. Yang ketiga, bahwa penyertaan Tuhan itu akan ini paling kita sukai, ya, ayat terakhir ini akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahannya. Tuh, di ayat mana itu, Pak Nathan? Ya. Jadi kata Immanuel atau penyertaan Tuhan itu adalah sebuah jaminan buat kita ini bisa mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jaminan itu Tuhan sendiri. Mari kita baca ayat 16. Berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Medan itu sampai habis.
Siapa yang memukul, Tuhan atau Gideon dan orang Israel? Gideon. Tapi Tuhan katakan, aku memampukan, ya, aku menjaminnya sampai habis, Bapak Ibu. Haleluya, amin. Jadi kalau kita punya masalah, Bapak Ibu, katakan Immanuel. Dan pujikan lagu itu, Immanuel, Immanuel, Allah. Ada yang hafal? Wida siapa ya belum ini ya? Jadi pujian ini membuat kita ini di bulan Desember ini mengenang, amin, bahwa Allah itu bersama kita. Immanuel ini didahulukan, iya. Tadinya nama Yesus itu adalah Immanuel, ternyata diganti Yesus Kristus. Tapi kata Immanuel mewakili bahwa Allah sedang mengerjakan pekerjaan besar, amin. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari saya udah pemain musik.
memberi yang terbaik buat Tuhan kita ini, untuk membahas kebaikan-kebaikan penyertaan Tuhan. Hanya dengan pujian dalam hati kita bisa keluarkan sebagai hadiah. Tuhan menyukai penyembah-penyembah yang menaikkan puji-pujian dari dalam hatinya. Oh, yang menaikkan dalam rohnya mereka. Karena Tuhan tahu ketulusan hati kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan selama ini kalau kami selalu Tuhan sungguh-sungguh, selalu kami gak bersyukur apa yang Kau sudah berikan, apa yang sudah Kau sertai kami hari ini. Ampuni kami akan segala ucapan, baik dalam pikiran, dalam jiwa, dalam perasaan kami Tuhan. Ampuni kami, buat kami hari ini untuk yakin dengan iman kami Engkau Allah menyertai, meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahkan kematian pun Engkau menyertai kami. Karena Engkau Allah yang menjemput kami, Allah yang menyertai kami di masa-masa kekekalan pun Engkau menyertai kami. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga memperingati tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami hari ini Tuhan bersaksi kata Immanuel, membuat kami tidak takut lagi, tidak khawatir akan hidup kami, akan apa yang kami makan, akan apa kami yang pakai. Tapi kami lebih takut akan Tuhan hari ini dan memberitakan Injil buat semua orang hari ini. Supaya itu kekuatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Iman. Saya undang Bapak Gembala. Immanuel.
Haleluya. Saudara, kalau firman tadi mengatakan imannya, saudara, kalau memegangnya dari tubuh Tuhan Yesus, amin. Saudara, ketika engkau memegangnya, kau katakan, Tuhan, aku percaya ini adalah tubuh yang pecah-pecah, dan yang kau pegang Tuhanku adalah darah daripada Tuhan Yesus. Kan saya bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-25. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ada di tangan saudara. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah darah daripada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama minumnya dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, darahmu menyembuhkan setiap kami. Apa yang alami sakit tadi dikatakan, darahmu menyembuhkan hidupku Tuhan. Oh, darahmu menyempurnakan hidupku, menguduskan setiap kami, mengampuni setiap kami Tuhan. Kami percaya tubuhmu Tuhan yang terpecah-pecah. Hari ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang besar buat kami. Kau bebaskan hidup kami Tuhan. Kau ampuni setiap hidup kami Tuhan. Kau kuduskan setiap hidup kami Tuhan, menjadi manusia-manusia yang layak datang kepadamu, menyembah kepadamu Tuhan, datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah yang terbesar Tuhan beri pada saat hari ini. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Syukur, mari kita bersyukur kepada Tuhan lebih lagi Bapak. Bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur bersama-sama. Ya.
pada saat hari ini. Terimalah berkat yang khusus dari Tuhan, berkat sukacita, berkat pengampunan, berkat pembebasan, berkat yang luar biasa, berkat kesehatan. Diberkatilah setiap lubuk-lubukmu. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi. Ada tujuan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Oh, diberkatilah setiap pekerjaan yang kau lakukan, kemanapun engkau sebagai guru, sebagai pekerja kantor, engkau sebagai pedagang. Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan limpah. Diberkati anak-anak muda, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak muda yang sekolah, kuliah, diberikan prestasi, diberkati anak-anak yang sekolah, diberikan prestasi dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat lebih lanjut dengan melimpah.